Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Sapa Indonesia Pagi. Saudara, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan sebagian permohonan gugatan pra-peradilan yang diajukan tersangka kasus ijazah palsu Roy Suryo. Hakim Tunggal menyatakan tindakan penangkapan, penahanan hingga penggeledahan rumah tidak sah dan melawan hukum. Hakim menilai serangkaian upaya paksa yang dilakukan penyidik Polda Metro Jaya pada 19 Juni 2026 lalu melanggar ketentuan KUHAP. Namun putusan tersebut tidak menggugurkan status hukum Roy Suryo sebagai tersangka kasus dugaan fitnah ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Selesai pembacaan ini, maka kami nyatakan persidangan pra-peradilan nomor 9. Sementara Roy Suryo mengapresiasi objektivitas hakim. Roy Suryo akan menghadapi sidang pra-peradilan kedua yang dijadwalkan pada hari Jumat 10 Juli untuk menguji keabsahan penetapan status tersangka dalam jeratan Undang-Undang ITE. Kita akan tetap memperjuangkan nanti ketika hari Jumat itu akan ada pra-peradilan yang kedua. Pra-peradilan kedua itu ada hari Jumat dan itu apa isinya nanti akan disampaikan. Dan saya juga ingin sampaikan, hari ini kita menyelesaikan pra-peradilan di Jakarta Selatan. Kita juga akan mengikuti nanti perkara pokok itu di Jakarta Timur. Tapi kemarin kita mengajukan gugatan ya PMH itu apa sih? Perbuatan melawan hukum di Jakarta Utara. Di tempat lain, Saudara, Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo kembali menegaskan akan hadir ke persidangan kasus tudingan ijazah palsu dengan terdakwa Dr. Tifa. Jokowi memastikan hadir di persidangan apabila sudah ada panggilan dari majelis hakim. Kalau saya diundang oleh Yang Mulia Majelis Hakim untuk hadir di forum persidangan, ya saya akan hadir. Dan sesuai yang saya sampaikan yang lalu, saya akan membawa dan menunjukkan ijazah dari SD, SMP, SMA, dan S1 yang saya miliki. Baik untuk persidangan Roy Suryo dan Tifa ya Pak? Ya, mestinya seperti itu. Badan Gizi Nasional menyerahkan rencana aksi sebagai tindak lanjut dari 10 rekomendasi KPK terkait dengan program makan bergizi gratis. Ibu, hari ini agendanya apa, Ibu? Ada kerjasama. Setelah bertemu selama 2 jam, Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari menyebut dalam pertemuan tersebut BGN menyampaikan rencana aksi kepada KPK. Rencana tersebut sebelumnya diabaikan pada masa kepemimpinan BGN yang lama. Memberikan hasil kajian. Waktu itu masih masa pemerintahan pimpinan yang lalu, karena 17 Maret 2026. Pada saat 2 Juni 2026 kami datang, itu kami lihat ternyata hasil kajian tersebut belum mendapat tanggapan. Temuan tersebut dan kami menyusun rencana tindaknya. Secara formal tadi kami menyampaikan rencana tindak tersebut kepada seluruh tadi diwakili beberapa pimpinan ya. KPK menyebut audiensi bersama dengan Badan Gizi Nasional atau BGN untuk mematangkan rencana aksi nyata perbaikan tata kelola MBG. Sebelumnya, KPK menyerahkan 10 rekomendasi hasil kajian strategis pada BGN pada bulan Maret 2026. Iya. Minta izin kasih jalan dulu, Bang. Bang minta izin kasih jalan. Pak kasih jalan, Pak. Teman-teman BGN menindaklanjuti kajian yang telah dilakukan oleh KPK. Ada 10 rekomendasi kajian yang sudah kami berikan dan hari ini BGN menyampaikan rencana aksi yang akan dilakukan. Dan nanti tentunya kami dari Kedeputian Pengawasan Monitoring akan melakukan pengawasan, pendampingan dan monitoring atas pelaksanaan aksi tersebut.
Kita beralih ke informasi lain, Saudara. Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan Perdana Menteri India Narendra Modi di Istana Merdeka. Kunjungan ini dalam rangka penguatan sejumlah pilar kerjasama strategis antara kedua negara. Presiden Prabowo Subianto menyambut ketibaan Perdana Menteri India Narendra Modi di Istana Merdeka Jakarta. Kunjungan kenegaraan ini dalam rangka penguatan sejumlah pilar kerjasama strategis antara kedua negara. Pembahasan kedua negara diantaranya kerjasama dalam bidang pertahanan dan juga keamanan. Kedua negara juga sepakat untuk meningkatkan kerjasama keamanan melalui India-Indonesia Security Dialogue ketiga. Seiring dengan meningkatnya tantangan isu keamanan lintas negara, kami berkomitmen untuk memperdalam kerjasama pengembangan kapasitas di bidang teknologi baru, penanggulangan kejahatan lintas negara, serta pengembangan infrastruktur digital. Menerima kunjungan Perdana Menteri India, Presiden Prabowo Subianto menyebut mendukung pembangunan perguruan tinggi India di Indonesia. Perguruan tinggi yang bakal dibangun di Indonesia adalah Indian Institute of Technology dan Indian Institute of Management. Dalam pertemuan bilateral di Jakarta, Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri India Narendra Modi menyatakan dukungan terhadap rencana pendirian kampus India di Indonesia. Di antaranya Indian of Institute Management serta Indian Institute of Technology. Kerjasama ini diharapkan dapat memperluas akses pendidikan berkualitas, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, serta mendorong kolaborasi di bidang riset, inovasi, dan teknologi. Sekaligus kita bertekad untuk meningkatkan kerjasama di bidang pendidikan, riset dan teknologi, kebudayaan dan people-to-people contact. Di bidang pendidikan, baik Perdana Menteri Modi dan saya mendukung didirikannya kampus Indian Institute of Management dan juga kemungkinan Indian Institute of Technology di Indonesia, dan juga meningkatkan jumlah mahasiswa dan mahasiswi Indonesia untuk belajar di India. Saudara, persaingan Haaland dan Mbappe pun tak lagi sekedar soal gol dan juga gelar. Di era sepak bola modern, pertarungan juga terjadi di papan nilai bisnis. Haaland dan versus Mbappe, siapa yang harganya naik setelah pesta bola dunia selesai? Kompas Bisnis akan mengulasnya sesaat lagi. Lebih dari jamuan rasa, dalam setiap hidangan tersimpan cerita tentang cita rasa, tradisi, nilai budaya, pengalaman, perjalanan manusia, hingga kehidupan yang